Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Bris Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah dari tulisannya Aulia Sari. Sebuah kisah yang berjudul Semar Mesem. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Krak, krak. Suara burung gagak terdengar nyaring menembus malam yang sepi. Angin bertiup kencang membawa aroma dupa dan bunga setaman yang ada di hadapan Bima. Sebuah sesajen sengaja disiapkan Bima untuk melakukan ritual Semar Mesem. "Kowe wis siap, nompo akibate." Suara parau itu terdengar dari balik gelap, memecah keheningan malam. Bima menegakkan duduknya. Tubuhnya sudah basah oleh keringat, meski udara di lereng Merapi menusuk dingin. "Aku siap, Mbah. Apapun yang terjadi, aku nggak bakal mundur." Mbah Daryo keluar perlahan dari bilik rimbun pepohonan. Kain lurik di bahunya bergoyang diterpa angin malam. Matanya yang keriput tapi tajam menatap Bima lama sekali. "Ingat, ajian iki ora mung kanggo manis-manisan. Kabeh sing kowe karepe bisa kelakon. Namun semua kesenangan ada tumbalnya." Bima menelan ludah. "Aku gak peduli tumbal itu apa. Aku cuma pengen dia merasakan apa yang aku rasakan." Mbak Daryo mengangguk pelan. "Ya sudah, mulai malam ini lakukan puasa muti 3 hari tanpa makan apapun kecuali nasi dan air putih. Tengah malam, kamu harus mandi di sungai yang ada di sebelah timur desa. Setiap selesai, datanglah ke sini. Duduk menghadap beringin ini dan ucapkan mantranya." Angin malam menghempas dedaunan, membawa bau tanah basah bercampur aroma kemenyan yang entah dari mana datangnya. Bima memejamkan mata, mencoba mengusir rasa gentar yang mulai mengendap di dadanya. "Aku paham, Mbah," jawabnya singkat. Mbah Daryo tersenyum tipis, bibirnya bergetar seperti hendak mengucapkan sesuatu, tapi ditahannya. Ia hanya memberi isyarat dengan dagu. "Sudah, sekarang tutup matamu, lalu baca mantra yang sudah aku ajarkan." Bima menarik nafas panjang, mengingat bait-bait mantra yang tadi diajarkan. Suaranya lirih namun setiap kata seperti menembus dingin malam, menggetarkan udara di sekelilingnya. "Bismillah, kunci sir noroso pengasihan kawaruyan Semar Mesem, ngawiji nyawamu, nyawiji kersamu, kersaku sing murup marang ati, lan pikirane sapa wae sing tak tuju." Bima mengucapkan mantra dengan suara sedikit bergetar. Suara jangkrik tiba-tiba menghilang, hanya terdengar detak jantungnya sendiri. "Teruskan, jangan berhenti," bisik Mbak Daryo dari belakangnya. Bima mengulang mantranya dengan suara gemetar, merasakan hawa di sekitarnya semakin berat, seperti tertutup kabut dingin. Saat kelopak matanya terpejam rapat, bayangan samar muncul di kegelapan benaknya. Seorang wanita berambut panjang mengenakan kebaya putih, berdiri di antara pepohonan. Wajahnya tidak jelas, tapi senyum tipisnya terasa asing, sekaligus memanggil Bima dengan daya tarik yang menakutkan. Aku lihat wanita, Mbah," gumam Bima tanpa sadar. Mbak Daryo tidak menjawab. Suara nafasnya terdengar lebih dekat, tapi entah kenapa Bima merasa udara di belakangnya menjadi dingin menusuk. "Wanita itu tersenyum, Mbah." Tiba-tiba suara dari Mbak Daryo terdengar pelan, hampir seperti gumaman yang bukan ditujukan padanya. "Sudah datang. Dia sudah menyambutmu." Bima segera membuka matanya, namun wanita itu hilang. Hanya ada beringin keramat dengan akar-akar besarnya yang menjuntai seperti jemari raksasa. "Mbah, wanita tadi itu siapa, Mbah?" "Yang penting jangan dilihat lagi, ngerti?" Tatapan mata Mbak Daryo tajam, seolah memaksa Bima untuk patuh. Bima mengangguk cepat. Ngerti, Mbah." Malam itu setelah melakukan ritual pertamanya, Bima berjalan pulang. Perutnya kosong, tenggorokannya kering, tapi matanya sulit terpejam.
Bayangan senyum itu terus menempel di pikirannya. Keesokan malamnya ia menjalani tahapan berikutnya. Berendam di sungai tengah malam. Airnya dingin menggigit, seperti menusuk tulang. Bima menggigil tapi tetap mengucapkan mantranya. Resapi mantranya nang hati, jangan sampai keluar dari pikiran. Suara Mbak Daryo terngiang di kepalanya. 3 malam berturut-turut Bima mengulang ritual itu. Makan hanya nasi putih dan air, tidurnya mulai tidak nyenyak. Setiap kali mata terpejam, suara langkah kaki terdengar di sekeliling rumahnya. Kadang seperti ada yang berbisik dari jendela, tapi saat dibuka tidak ada siapapun. Pada malam ketiga setelah berendam di sungai, Bima kembali duduk bersila di bawah beringin keramat. Angin malam terasa lebih kencang, membawa aroma melati dan kemenyan yang menusuk hidung. Mbah, aku merasa ada yang aneh, bisik Bima saat Mbak Daryo tiba. Apa yang kamu lihat malam ini? Aku dengar suara, Mbah, kayak ada orang nyebut namaku, kadang deket kadang jauh. Mbak Daryo menghela nafas, suaranya berat. Kamu lagi ditunggu. Tidak semua yang nyebut namamu itu teman. Jangan nekat untuk menjawab. Bima mengangguk ragu. Kalau aku jawab, apa bakal ngikutin aku? Mbak Daryo memandangnya lama, lalu hanya berkata singkat. Kalau sudah terpikat, gak gampang dibuang. Udara di sekitar beringin mendadak mencekam. Bima merasakan bulu kuduknya berdiri. Hawa dingin merayap dari ujung kaki ke tengkuk. Dari arah gelap hutan, suara itu terdengar lagi lirih, lembut, namun membuat darahnya membeku. Bima menoleh cepat. Suasana di belakangnya terlihat gelap. Tidak ada siapapun di sana, hanya beringin tua dengan bayangan yang menjuntai panjang di tanah. Mbah, sampai dengar itu? Mbak Daryo tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah hutan dengan sorot mata yang sulit dibaca. Suara itu terdengar lagi sedikit lebih dekat. Bima, kali ini diiringi hembusan angin dingin yang membuat dedaunan bergetar. Bima berdiri setengah, menatap tajam ke arah datangnya suara. Siapa kamu? Tunjukkan dirimu. Tiba-tiba dari balik gelap ada tawa lirih, nyaring, memanjang, seperti berasal dari perempuan. Bima menelan ludah. Mbak Daryo melangkah maju, memegang bahu Bima dengan kuat. Jangan dikejar. Kalau kamu melangkah sekarang, semua tidak bisa kembali. Bima masih berusaha mencari-cari sumber suara itu, tapi matanya hanya menatap kabut tipis yang bergerak di antara batang-batang pohon. Tawa itu mereda, berganti menjadi bisikan yang nyaris menempel di telinganya. Aku menunggumu, Bima. 1 minggu berlalu, Bima akhirnya berhasil menyelesaikan ritual yang diperintahkan oleh Mbak Daryo. Tidak mudah bagi Bima menjalani ritual tersebut setiap malamnya. Tapi tekad dan dendamnya terhadap satu wanita membuat Bima akhirnya mampu menahan semua ketakutan yang menggerogoti hatinya. Bima, kamu kok sekarang makin ganteng yo? Suara ibu warung yang biasa judes kini terdengar manja saat menyodorkan segelas kopi. Bima tersenyum tipis, mencoba menutupi rasa janggal yang merayap. Ah bu, aku ya biasa saja, mungkin sampean saja yang salah lihat. Ibu warung itu terkekeh, pipinya bersemu merah. Aku yang salah lihat atau memang kamu yang makin ganteng ah? Bima hanya menunduk. Sejak 3 hari terakhir setelah tirakatnya selesai, tatapan orang-orang di desa terasa berbeda. Bukan hanya ibu warung, beberapa perempuan muda bahkan yang sudah bersuami mulai mencari-cari alasan untuk berbicara dengannya. Kalau wanita-wanita di desa saja bisa tergila-gila padaku, mungkin Sekar juga akan merasakan hal yang sama. Pikir Bima, nafasnya memburu. Lebih baik sekarang aku ke rumah Sekar. Sekalian lihat seberapa kuat pengaruh ajian ini. Ucapnya pelan pada dirinya sendiri tanpa menunggu lama. Bima segera melangkah menuju rumah gadis itu. Sekar adalah seseorang gadis muda berusia sekitar 21 tahun. Ia merupakan putri tunggal kepala desa. Kehidupan yang mewah serta statusnya sebagai anak tunggal yang akhirnya membuat Sekar selalu dimanja orang tuanya, membuat Sekar tumbuh menjadi wanita yang sombong dan keras kepala. Bima, suara riang memanggil Bima dari kejauhan.
Sekar berdiri di depan pagar, senyum lebar di wajahnya. Mata itu dulu pernah memandangnya dengan jijik, tapi kini seperti menyala penuh ketertarikan. "Kamu mau kemana? Sini mampir dulu," ajak Sekar sambil membuka pintu pagar. Aku mau ke rumah Pak Basir," jawab Bima. Suaranya terdengar gugup dan terbata-bata. "Ya udah, ayo mampir dulu," kata Sekar sambil meraih tangan Bima. Tapi Bima belum sempat melanjutkan, Sekar sudah langsung menarik tangannya dengan tegas. "Udah, nggak usah pakai tapi-tapian, ayo mampir aja dulu." Sekar menarik Bima masuk ke halaman rumahnya. Senyum tipisnya menyembul di wajah cantiknya. Bima melangkah masuk meski hatinya berdegup cepat. Ada perlu apa, Kar?" Sekar menatapnya lama. "Enggak, aku cuma pengen ngobrol." Mereka duduk di balai bambu halaman rumah. Sekar terus menatapnya tanpa berkedip. "Aku nggak ngerti, kenapa rasanya aku pengen ketemu kamu terus." Bima tersenyum tipis. "Dulu kamu malah nggak mau lihat aku. Kamu bilang jijik dekat sama laki-laki miskin kayak aku." Sekar tertawa kecil, menunduk. "Mungkin aku dulu bodoh, tapi kamu sekarang beda loh." "Beda bagaimana?" tanya Bima, matanya menatap Sekar dengan lembut. Sekar menunduk, pipinya memerah. "Aku nggak bisa jelasin, tapi kamu makin terlihat ganteng sekarang," jawabnya malu-malu, suaranya bergetar halus. Hati Bima terasa hangat dan puas melihat gadis itu kini memujanya. Ya, beberapa bulan yang lalu Bima pernah mengungkapkan perasaannya kepada Sekar, namun gadis itu dengan sombongnya justru menghina Bima. Sekar menganggap pria miskin seperti Bima tidak pantas mendapatkan dirinya yang merupakan anak kepala desa, serta gadis berpendidikan tinggi di desa itu. Hal itulah yang akhirnya membuat Bima sakit hati, lalu memutuskan untuk melakukan ritual semar mesem dengan tujuan membalas sakit hatinya atas penghinaan yang diberikan Sekar. "Aku pulang dulu ya, udah sore, gak enak kalau dilihat orang," kata Bima sambil berdiri dari tempat duduknya. "Nanti aja lah, aku masih pengen ngobrol sama kamu. Lagian di rumahku ada bapak dan ibu, warga gak bakal mikir aneh-aneh," ucap Sekar, tangannya meraih lengan Bima, memeluknya dengan manja. Tidak berapa lama Bu Surti, ibu Sekar, keluar dari dalam rumah. Matanya langsung menatap tangan putrinya yang masih memeluk lengan Bima. "Sekar," panggil Bu Surti tegas. "Ayo masuk, udah mau maghrib." "Iya, sebentar lagi," jawab Sekar, menoleh sejenak ke arah ibunya, lalu kembali menatap Bima. "Udah sana, ibumu sudah manggil," jawab Bima, nada suaranya terdengar begitu lembut. "Enggak aku mau ikut kamu pulang," kata Sekar sambil tersenyum. Matanya terus memandang wajah Bima dengan kagum. "Sekar, kamu itu anak gadis. Gak baik di luar saat maghrib, apalagi sama laki-laki lain. Gimana kalau Haikal tahu?" Bu Surti kembali berteriak, nada suaranya menegangkan. Bima menarik tangannya perlahan. "Udah ya, aku pulang dulu, besok aku datang lagi," ucapnya sambil menunduk, mencoba menahan rasa bersalah dan kegelisahan. Bima segera bangkit dari duduknya. Kakinya langsung berjalan meninggalkan rumah kepala desa, sementara Sekar yang berdiri di belakangnya hanya bisa menatap Bima dengan tatapan sedih. "Mantap, ajian itu akhirnya berfungsi. Aku yakin setelah ini Sekar akan semakin tergila-gila padaku. Dengan begitu, aku bisa menikahi dia," pikir Bima sambil melangkah dengan bangga. Dada sedikit membusung menahan rasa puas. Namun saat kakinya melewati jalan setapak di dekat sawah, Bima merasa ada yang mengikuti. Langkahnya dipercepat, tapi suara itu tetap membuntutinya. Suara langkah ringan seperti kaki telanjang di tanah. "Aku tahu kamu ada di sini," ucapnya lirih tanpa menoleh. Tidak ada jawaban, hanya desir angin yang membawa aroma melati menyengat. Malam ini, Bima tidak bisa tidur. Angin dari jendela seperti membawa bisikan samar. "Bima," suara itu lembut, tapi ada nada menuntut di dalamnya. Bima segera bangkit dari ranjang dan langsung menutup jendela, lalu kembali berbaring. Tapi tidak lama terdengar ketukan pelan di pintu depan. Tok, tok, tok. Suara ketukan terdengar dari arah jendela. Bima menggenggam parang yang tergantung di dinding. "Siapa?" Tidak ada jawaban, hanya ketukan yang tiba-tiba berhenti, berganti dengan suara kain diseret di lantai. Dengan langkah hati-hati Bima membuka pintu. Suasana malam itu begitu gelap dan sepi.
tapi aroma melati semakin pekat. "Bima!" Suara itu terdengar dari arah samping rumah. Bima menoleh cepat. Sekar berdiri di sana, hanya mengenakan daster tipis, wajahnya pucat, matanya kosong. "Aku kangen," katanya dengan suara datar. "Kenapa kamu di sini malam-malam?" Bima mendekat, tapi langkahnya terhenti saat menyadari kaki Sekar kotor penuh lumpur. "Aku nggak ngerti, kaki ini tiba-tiba melangkah ke sini. Aku rasanya kangen banget sama kamu." Suaranya bergetar, tapi matanya tetap kosong. Bima merinding. Ia memegang lengannya lalu mengajaknya masuk. "Sudah, ayo, kamu masuk dulu dan istirahat. Besok pagi aku antar pulang." Sekar duduk di kursi bambu, tangannya terus meremas kain dasternya. "Bim, aku nggak mau pulang. Aku mau di sini sama kamu." Bima mencoba tersenyum. "Kamu harus pulang. Aku yakin keluargamu bakal nyariin. Kalau mereka tahu kamu nggak ada di dalam kamar." Tiba-tiba suara langkah terdengar di luar, berat, cepat, seperti orang berlari. Suara itu berhenti tepat di depan pintu. "Bima!" Suara berat lelaki menggelegar. Haikal, tunangan Sekar, berdiri di ambang pintu, nafasnya memburu. "Ada apa ini? Kenapa Sekar ada di sini?" Sebelum Bima sempat menjawab, Sekar menoleh ke arah Haikal dan berteriak, "Pergi! Aku gak butuh kamu! Aku benci! Lihat mukamu!" Haikal terkejut. Tatapannya beralih ke Bima penuh amarah. "Kamu ngapa-ngapain dia?" Bima menggeleng cepat. "Enggak Haikal, dia datang sendiri." Sekar berdiri memeluk lengan Bima erat. "Aku pengen di sini sama dia." "Kamu pasti sudah pelet dia kan?" Haikal maju, wajahnya memerah. "Dasar tukang guna-guna." Bima mundur selangkah, tapi di dalam dirinya ada rasa puas melihat Haikal terbakar cemburu. "Keluar dari rumahku, Haikal," kata Bima pelan tapi tajam. Haikal mendengus. "Aku gak akan pergi tanpa membawa Sekar bersamaku." Mata Haikal melirik Sekar. Sekar menatap Bima beberapa saat. "Jangan biarkan dia membawaku pergi," ucap Sekar yang langsung memeluk tangan Bima dengan erat. Bima hanya mengangguk. "Kamu tenang aja, aku akan selalu ada buatmu." Pandangan Bima segera beralih ke Haikal yang masih berdiri di hadapannya. "Kamu lihat sendiri kan, dia lebih memilih aku dan jadi cepat, pergi dari rumahku." "Sekar, kamu yakin? Apa kamu lupa kalau kita sudah bertunangan dan sebentar lagi akan menikah?" Haikal menegaskan, mencoba mengingatkan Sekar. Sekar terdiam, matanya menatap Haikal lalu bergeser ke Bima. Wajah manisnya tampak kebingungan, seolah terseret antara rasa sayang, bingung, dan pengaruh ajian yang mulai mengubah hatinya. Haikal meraih tangan Sekar. "Sekar, kamu harus ikut aku pulang. Pria ini sudah berbohong kepadamu." "Lepaskan!" bentak Sekar. Tangannya ditarik dengan kasar. "Aku gak pernah bertunangan denganmu. Aku juga gak sudi nikah sama kamu. Aku hanya mau nikah sama Bima." Sekar menyandarkan kepalanya di pundak Bima. "Gak mungkin. Aku yakin ini bukan Sekar yang aku kenal." Gumam Haikal, suaranya lirih, nyaris seperti bisikan, tapi cukup terdengar oleh Bima. "Silakan pergi dari rumahku. Kau gak diinginkan di sini." Bima mempersilahkan Haikal keluar dari rumahnya. "Kita lihat saja Bima. Aku akan buktikan kalau kamu sudah menggunakan cara kotor untuk mendapatkan Sekar." Ancam Haikal, jari telunjuknya terarah ke wajah Bima. Bima tersenyum. Senyum itu kali ini lebih lebar, seolah penuh kemenangan dan kebahagiaan. Beberapa hari kemudian Bima menyambangi rumah Mbak Daryo. Langkahnya pelan menapaki halaman yang dipenuhi dedaunan kering. Bima mengetuk pintu rumah Mbak Daryo. Mbak Daryo!" teriak Bima. Tangannya terus mengetuk pintu kayu rumah itu dengan perlahan. Tidak berapa lama sosok Mbak Daryo muncul dari balik pintu. Wajahnya tegas, kerutan keriput terlihat jelas di wajahnya. "Masuk," ucap Mbak Daryo. Kakinya langsung masuk mendahului Bima menuju ke dapur. "Ada apa kamu kesini lagi?" "Mbah, sekarang Sekar kayak gak bisa lepas dari aku." Bima membuka percakapan sambil menatap api kecil di tungkur rumah dukun itu. Mbak Daryo hanya mendengus. Tangannya sibuk menumbuk akar-akar kering di atas cobek batu. "Itu tandanya ajian sudah terikat. Tapi kamu harus ingat Bima, kalau ajian itu gak murni." "Gak murni? Maksud sampean bagaimana Mbah?" Mbak Daryo berhenti menumbuk, menatapnya dengan mata sayu tapi tajam. "Waktu aku menemukan ajian itu, aku tahu pasti ada yang ikut campur dengan ajian itu. Ajian itu sudah tercampur dengan pesugihan.
Makanya jika kamu sudah berhasil mendapatkan hati salah satu orang, ajian itu akan menuntut tumbal. Bima menelan ludah. Tumbal? Itu berarti orang yang jatuh kepadaku bakalan jadi tumbal. Badaria mengangguk pelan. Jika rasa itu sudah mencapai puncaknya, nyawanya bakal diambil. Gak ada yang bisa menghilangkannya, kecuali jika ajian dicabut. Bima terdiam memikirkan Sekar. Tatapan kosongnya malam itu, perlakuannya yang berubah drastis, dan bayangan wanita berambut panjang yang selalu muncul, semuanya mulai terasa seperti bagian dari sesuatu yang lebih gelap. Apa jika aku teruskan, Sekar bisa meninggal? Tanya Bima, wajahnya penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Iya, kamu gak akan bisa mencegahnya, tapi jika kamu nekat mencegahnya, maka ajian itu bakal marah. Badario kembali melanjutkan aktivitasnya, tangannya dengan cekatan menumbuk akar-akar kering. Bima berdiri gelisah. Aku gak mau dia mati, Mbah. Aku cuma pengen dia jatuh cinta padaku dan kami menikah. Badario menatapnya lama. Kamu pikir dunia gaib mengerti rasa welas asih? Jika sudah janji, semua harus ditebus. Apa kamu siap bayar yang lebih berat dari ini? Bima tidak menjawab. Bima segera berdiri dari tempat duduknya. Aku pamit, Mbah. Bima langsung meninggalkan rumah Mbak Dario dengan langkah berat. Pikirannya terus berputar antara menyelamatkan Sekar atau memilih Sekar, wanita yang selama ini menjadi incarannya. Malam harinya Bima mencoba tidur, tapi gangguan datang lebih cepat dari biasanya. Krak. Angin menampar jendela membuatnya berderit pelan. Aroma melati memenuhi kamar, dan dari sudut ruangan ia melihat sekelebat bayangan putih. Bima. Suara itu memanggil, lembut tapi membuat bulu kuduknya berdiri. Bima duduk, memandangi sudut kamar yang gelap. Siapa kamu? Namun tidak ada jawaban, hanya suara nafas, pelan, panjang, seperti seseorang berdiri tepat di depan wajahnya. Tiba-tiba Sekar muncul di jendela, wajahnya pucat, matanya kosong, senyumnya kaku. Bima, aku kangen. Bima bangkit dan membukakan pintu. Sekar, kok kamu jadi sering kesini malam-malam? Aku gak bisa tidur kalau gak lihat kamu. Sekar meremas ujung bajunya. Bima menariknya masuk. Duduk Sekar, aku mau tanya sesuatu. Ada apa? Tanya Sekar sambil mengerutkan kening. Apa akhir-akhir ini kamu merasakan ada yang aneh di dirimu? Maksudku yang kamu rasakan akhir-akhir ini. Tanya Bima pelan dan penuh hati-hati. Sekar hanya menatap kosong. Aneh gimana? Aku cuma pengen ketemu kamu, deket sama kamu terus. Aku gak peduli apapun yang ada di luar sana. Emang itu aneh. Lanjut Sekar, tangannya meraih tangan Bima. Bima menghela nafas. Sekar, kamu harus hati-hati. Apapun yang terjadi, jangan pernah keluar malam-malam. Kalau kamu mau ketemu aku, kita bisa ketemu pagi hari. Tiba-tiba Sekar menggenggam tangan Bima erat. Kukunya menancap di kulitnya. Aku gak mau. Aku gak mau nunggu atau mereka akan memisahkanku darimu. Jangan biarkan mereka bawa aku pergi. Janji, Bim. Bima mencoba menarik tangannya, tapi genggaman Sekar semakin kuat. Matanya mulai berubah, pupilnya melebar, dan dari bibirnya keluar tawa lirih yang bukan miliknya. Seketika Bima merasakan hawa dingin mengalir dari tangan Sekar ke seluruh tubuhnya. Ia melihat sekilas sosok wanita berambut panjang berdiri di belakang Sekar, kepalanya miring, menatap dengan senyum mengerikan. Bima, suara itu menggema di kepalanya. Sebentar lagi kamu milikku. Bima memejamkan mata mengucap doa yang ia ingat, lalu membuka mata lagi. Sosok di belakang Sekar menghilang, tapi tatapan Sekar tetap kosong. Keesokan harinya Bima kembali menemui Mbak Dario. Mbah, aku lihat dia. Wanita itu berdiri di belakang Sekar. Bima duduk di hadapan Mbak Dario. Mbak Dario menghela nafas berat. Itu salah satu korban ajian ini. Arwahnya nggak tenang. Kalau sudah terikat dengan targetmu, tandanya waktunya sudah dekat. Bima menatapnya tajam. Dekat bagaimana, Mbah? Mbak Dario memukul meja kayu di depannya. Sekar bakal mati kalau kamu tidak mencabut ajian itu. Bima menggertakkan gigi. Terus kalau aku cabut? Mbak Dario tersenyum miris. Kamu akan kehilangan semua pesona. Semua akan kembali kayak dulu, tapi paling enggak nyawa Sekar selamat. Bima terdiam lama, di kepalanya wajah Sekar berganti-ganti antara senyum hangat dan tatapan kosong menyeramkan.
Malam itu gangguan semakin memuncak. Bima yang tertidur pulas tersentak bangun oleh suara tangisan lirih dari arah dapur. Saat ia melangkah pelan menuju sumber suara, matanya menangkap sosok Sekar duduk di lantai. Rambut hitamnya tergerai menutupi wajah pucatnya, seolah menelan cahaya di sekitarnya. "Sekar, kok kamu ada di sini?" tanya Bima, wajahnya terlihat kebingungan. "Bima, aku kedinginan." Bima memegang bahunya. "Ayo, aku antar pulang." Sekar mendongak pelan, matanya hitam seluruhnya, bibirnya tersenyum lebar, terlalu lebar untuk manusia biasa. "Aku gak mau pulang, aku pengen di sini selamanya sama kamu." "Ah!" Bima berteriak, tubuhnya terhuyung ke belakang membentur dinding. Seketika pintu dapur berderit sendiri, dan dari celahnya aroma melati menyembur masuk. Wanita berambut panjang itu berdiri, ia melangkah mendekati Bima. Wajahnya kini jelas, kulit pucat kebiruan, bibir hitam, dan senyum penuh gigi tajam. Bima menyeret tubuhnya mundur ke belakang. "Pergi!" Wanita itu hanya tertawa lalu menghilang seperti asap, tapi aroma melati tetap menggantung di udara. Dalam sekejap tubuh Raka langsung limbung ke lantai, tidak sadarkan diri. Hari-hari berlalu dengan begitu cepat, semakin hari Sekar seperti kehilangan jati dirinya. Pikirannya selalu tertuju pada Bima. Setiap malam gadis itu selalu mendatangi rumah Bima dan minta agar mengizinkannya tinggal di rumah itu. "Sekar, ayo pulang, udah malam." Suara Bima bergetar. Gadis itu hanya berdiri mematung di halaman rumah Bima, matanya kosong, wajahnya pucat seperti mayat. "Aku gak mau pulang, aku gak mau ninggalin kamu. Kalau kamu terus ke sini, keluargamu bakal nyari. Haikal bisa ngamuk lagi kayak waktu itu." Bima mencoba membujuk. Sekar melangkah pelan ke arah Bima, lalu memegang pipi Bima dengan jemari dingin. "Aku sudah memilih kamu, Bim. Aku gak mau yang lain. Jika aku gak bisa sama kamu, maka aku juga gak mau dengan siapapun." Bulu kuduk Bima berdiri. Hawa dingin merambat dari sentuhan itu, membuat nafasnya tercekat. "Tolong Sekar, pulang dulu, besok kita ketemu lagi," ujarnya sambil menyingkirkan tangan gadis itu. Sekar tersenyum samar tapi matanya tetap kosong. "Besok? Kamu jahat, Bima. Aku sudah membuka hatiku untukmu, tapi kamu justru membuangku seperti sampah." "Bukan begitu, Sekar. Aku hanya..." Belum sempat Bima menyelesaikan ucapannya, Sekar sudah berbalik dan berlari meninggalkan rumah Bima tanpa menoleh. Pagi turun begitu cepat, matahari perlahan naik, keluar dari balik bukit. Beberapa warga sudah mulai melakukan aktivitas mereka seperti biasa. Namun beberapa yang lain justru masih terlelap dalam tidurnya. Suara kentongan memecah kesunyian pagi, bergema di antara beberapa rumah yang masih terlelap. Beberapa warga keluar dari rumah masing-masing. Beberapa yang berjalan di dekat pos ronda langsung mendekat. Ada yang masih mengenakan sarung, rambut acak-acakan. Sementara yang lain mengusap matanya yang masih berat oleh kantuk. Mereka saling bertukar pandang, ragu sekaligus penasaran. Seorang ibu memanggil dari teras, suaranya gemetar. "Ada apa ya? Pagi-pagi Pak Raji sudah bunyikan kentongan." Pak Raji menegakkan tubuh, matanya menatap ke rumah tetangganya. "Bukan Pak Raji yang pukul kentongan, tapi anak Pak Jumari." "Leh, ada apa?" tanya Pak Raji yang baru saja terbangun dari tidurnya. Tangannya merapikan sarungnya yang nyaris melorot dari pinggang, matanya menatap ke arah jalanan. "Mbak Sekar, anak kepala desa, dia ditemukan meninggal di ladang pagi ini," teriak seorang anak sambil berlari di jalan. Bima yang sedang menimba air langsung menjatuhkan embernya. "Apa?" Dalam beberapa menit warga sudah berkerumun di ladang dekat sungai kecil. Tubuh Sekar terbujur kaku di tanah, matanya membelalak, bibirnya membentuk senyum yang tidak wajar. Kulitnya pucat kebiruan dan di lehernya ada bekas seperti dicekik. Beberapa jam sebelumnya, tepatnya setelah Sekar pulang dari rumah Bima, ia berjalan sendiri menuju lahan di dekat sungai kecil. Cahaya bulan memantul di permukaan air, sementara suara desir angin dan gemerisik daun membuat suasana semakin sunyi. Sekar melamun, memikirkan perlakuan Bima padanya, senyum dan perhatian yang dulu ia rindukan. Tiba-tiba dari balik bayangan pepohonan muncul sesosok wanita berambut panjang. Tubuhnya transparan seperti kabut yang bergerak perlahan. Sekar terhenti, nafasnya tercekat. Siapa? Siapa kau?" bisiknya gemetar. Mencoba mundur tapi kakinya terasa berat. Wanita itu tidak menjawab, tangannya terulur ke arah Sekar.
Gerakannya perlahan namun pasti. Sekar mencoba lari tapi seakan ada kekuatan tidak terlihat yang menahannya. "Bima, Bima tolong aku!" teriak Sekar, suaranya pecah. Sosok itu mendekat, bayangannya membungkus Sekar, tangan dinginnya mencengkeram leher gadis itu. Sekar tersedak, kakinya terpincang, dan tubuhnya mulai lunglai. Matanya membelalak, bibirnya tersenyum tipis tapi menyeramkan, seolah merasakan sesuatu yang lain, sesuatu yang gelap. Bima, aku..." desa Sekar, suaranya memudar di antara desah nafas dan gemersik malam. Dengan satu tekanan lagi tubuh Sekar terjatuh ke tanah. Lehernya masih dicekik oleh tangan gaib itu. Matanya membelalak, bibirnya membentuk senyum tidak wajar yang menakutkan. Nafasnya berhenti. Pagi harinya Haikal berlutut di samping Sekar. Ia menangis marah. "Siapa yang melakukan ini? Aku bakal cari orang itu sampai ketemu." Beberapa warga mulai melirik ke arah Bima yang saat itu berdiri di antara kerumunan warga. Bisik-bisik mulai terdengar samar. "Katanya dia sering ketemu sama Sekar," seorang pemuda berbisik kepada temannya. "Sejak dekat sama Bima, Sekar jadi aneh. Aku yakin ini pasti karena Bima pakai ilmu hitam." Seorang lain menjawab, suaranya lirih, nyaris seperti sebuah bisikan. Bima mundur selangkah, merasakan pandangan tajam menusuk dari segala arah. Haikal berdiri, matanya merah membara. "Ini semua gara-gara Bima. Aku ngerti. Ini pasti gara-gara kamu." Bima menggeleng keras. "Enggak Haikal, aku enggak ngapa-ngapain Sekar." "Mulutmu manis, tapi aku tahu ilmu apa yang kamu pakai." Haikal menunjuk tepat ke wajah Bima, suaranya pecah karena emosi. Bima ingin membela diri tapi tatapan warga semakin menghakimi. Ia memilih berbalik, berjalan cepat meninggalkan kerumunan. Malam itu rumah Bima terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu minyak berkedip-kedip seperti ada hembusan angin yang lewat. Saat Bima menutup pintu, suara langkah kaki terdengar di belakang rumah. Pelan, lalu berhenti tepat di luar jendela kamarnya. "Bima!" Suara itu suara milik Sekar. Bima menoleh cepat. Di luar jendela Sekar berdiri, masih mengenakan baju terakhir yang ia lihat, kain lusuh dan kebaya putih. Senyumnya lebar, matanya menatap lurus tanpa berkedip. Sekar, apa itu kamu?" Sekar melangkah mendekat, kakinya melayang beberapa senti dari lantai. Wajahnya kini hanya berjarak sejengkal dari kaca jendela. "Kamu jahat, Bima." Ampun Sekar, aku gak bermaksud membunuhmu. Semua di luar keinginanku." Bima menatap Sekar dengan ketakutan. Suaranya terdengar bergetar. Sekar menyentuh kaca dengan telapak tangannya. Dari dalam, Bima bisa melihat kulitnya pucat dan jari-jarinya membiru. "Kamu kan jadi milikku, Bima. Kamu akan bersamaku." Bima mundur, nafasnya tersengal. Lampu tiba-tiba padam sendiri, meninggalkan rumah dalam kegelapan total. Di tengah gelap, ia mendengar suara nafas di belakangnya, nafas yang panjang, berat dan dingin. Perlahan ia menoleh. Sekar berdiri di sana, jaraknya hanya satu langkah. Senyum itu masih sama, tapi kali ini ada darah yang menetes dari sudut bibirnya. "Aku gak akan pernah meninggalkan kamu, Bima." Suara itu terdengar serak, pecah, penuh rasa sakit yang menembus keheningan malam. Bima terhuyung ke belakang, jantungnya berdetak liar. "Pergi, aku mohon pergi." Sekar hanya tertawa pelan lalu memudar menjadi kabut tipis yang hilang di udara. Tapi aroma melati tetap pekat. Bima yakin arwah itu akan kembali. Keesokan harinya kabar tentang arwah Sekar yang masih belum tenang makin meluas. Beberapa warga mulai curiga kepada Bima, sebagian yang lain juga diam-diam mengikuti Bima kemanapun ia pergi. Di sebuah warung Budalia, pemiliknya menatap curiga. "Bima, kalau kamu ada masalah mending ngomong, jangan sampai kamu terkena masalah sama polisi." Bima hanya diam meneguk kopinya dengan pelan. Ia tahu waktunya hampir habis, baik dari tekanan warga maupun dari sesuatu yang menuntut tumbal berikutnya. "Iyo Bima, semua warga menuduh kamu yang sudah membunuh Sekar. Lebih baik kamu ngaku saja sebelum kepala desa membawa kasus ini ke polisi." Wanita lain menjawab. Seorang pria parubaya tiba-tiba masuk, kemudian duduk di samping Bima. "Kalian tahu nggak? Semalam aku dihantui arwah Sekar. Saat pulang ngojek, aku lihat arwahnya duduk di pos ronda sambil nangis." Serius kamu?" Pemilik warung memukul tangan pria itu. "Serius, Mbok.
Aku yakin arwah Sekar nggak akan bisa tenang sebelum pembunuhnya tertangkap. Pria itu menjawab, matanya melirik ke arah Bima. Bima yang merasa tidak nyaman dengan pembicaraan pagi itu segera meneguk habis kopinya. Tanpa menatap lagi, ia berdiri merogoh saku celana, mengambil uang, dan menyelipkannya di bawah cangkir sebelum meninggalkan meja. Matur nuwun, Mbok. Tanpa menunggu jawaban, Bima segera meninggalkan warung. Mata para pengunjung tidak lepas dari sosok Bima yang melangkah keluar warung. Udara pagi begitu dingin, embun menggantung berat di atas rumputan, sementara angin pelan membawa aroma kayu bakar dari dapur warung dan tanah basah sisa hujan semalam. Setiap langkah Bima menimbulkan suara lembut di tanah, seolah menarik perhatian semua yang ada di sekitar. Mbah, sampean janji cuma butuh satu tumbal. Suara Bima pecah di antara desir angin malam di depannya. Mbak Daryo duduk dengan tenang. Mbak Daryo menatapnya dari balik pelita, mata keruhnya memancarkan ketenangan aneh. Janji? Ilmu itu orang ngerti janji, nak. Sekar mong awal. Aku gak mau lagi, Mbah. Aku ingin mengakhiri semua ini. Bima mengertakkan gigi, tangannya mengepal. Mbak Daryo menggeleng perlahan. Keluar, gak gampang. Kalau kamu benar-benar pengen bebas, kamu harus jalani ritual pembatalan. Tapi apa, Mbah? Tanya Bima, matanya penuh dengan rasa penasaran. Tumbal terakhir dirimu sendiri. Bima terdiam. Ucapan itu seperti pisau yang menusuk dadanya. Maksudnya apa, Mbah? Aku harus mati. Ajian ini akan menarik nyawamu. Kalau tidak, arwah yang sudah kamu panggil akan terus menyeret korban baru. Suara Mbak Daryo terdengar seperti sebuah ancaman. Aku setuju, Mbah. Apapun yang harus aku lakukan, asal semua ini bisa selesai. Ucap Bima, suaranya tegas penuh tekad. Malam itu Bima memutuskan kembali ke bawah pohon beringin keramat. Langit gelap pekat, bulan tertutup awan. Ia duduk bersila, lilin merah menyala di depannya. Air sungai yang sebelumnya diambil dari hulu diletakkan di mangkuk tanah liat. Di sekelilingnya suara jangkrik mendadak berhenti. Hanya terdengar detak jantungnya sendiri dan sesekali lolongan anjing terdengar dari kejauhan. Aku mohon, hentikan semua ini. Aku tidak mau melanjutkan ajian ini lagi. Suara langkah terdengar pelan di tanah berpasir. Bima membuka mata. Sekar berdiri di depannya. Kebaya putihnya basah kuyup, rambut hitamnya menempel di wajah yang pucat. Bima, kenapa kamu pengen ninggalin aku? Tanya Sekar, suaranya serak dan dalam seperti berasal dari dasar bumi. Aku gak pernah ingin kamu mati, Sekar. Sekar tersenyum miring. Tapi kamu yang menyebabkan aku seperti ini, Bima. Aku salah, aku nyesel. Bima mencoba bangkit tapi tubuhnya terasa berat. Sekar melangkah mendekat. Menyesal gak akan merubah keadaan. Aku milikmu dan kamu milikmu selamanya. Aku gak mau ini terjadi terus-menerus. Kamu mau tenang. Suara Bima bergetar. Air mata sudah mengenang di kedua matanya. Aku gak akan tenang kalau kamu masih hidup, Bima. Kamu harus ikut bersama aku. Sekar semakin mendekat, langkahnya tidak menimbulkan suara. Angin bertiup kencang membentuk pusaran besar. Sementara udara di bawah beringin seketika terasa membeku. Sekar kini berdiri begitu dekat hingga Bima bisa mencium bau tanah basah yang menempel di tubuhnya. Tangannya terulur, perlahan mendekat ke leher Bima, seakan hendak menyentuhnya. Sentuhan itu membuat kulitnya seperti terbakar dingin. Pandangannya mulai kabur. Bima, kalau kamu mati, aku akan tenang. Tidak akan ada korban lagi. Bima terisak. Kalau itu yang kamu inginkan, aku ikhlas. Sekar tersenyum, senyum yang untuk pertama kalinya terlihat tulus sejak kematiannya. Rasakan apa yang pernah aku rasakan malam itu, Bima. Dengan satu gerakan cepat, jemari dinginnya mencengkram leher Bima. Pandangan Bima berputar, udara meninggalkan paru-parunya. Di telinganya ia mendengar bisikan terakhir. Kita bersama selamanya. Keesokan paginya warga menemukan tubuh Bima tergeletak di bawah pohon beringin. Wajahnya pucat dan membiru. Dengan senyum tipis yang membeku, Mbak Daryo yang mengajari ajian itu berdiri dari kejauhan, menghela nafas panjang. Harga selalu dibayar, nak. Gumamnya sebelum berjalan pergi, menghilang di antara kabut pagi. Sejak hari itu tidak ada lagi korban di desa itu.
Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.